Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elziwarni dari Prodi Teknik Informatika Angkatan tahun 2022. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul tentang rencana usaha. Masuk ke pengertian rencana usaha, mendirikan usaha atau bisnis tidak mungkin dilakukan tanpa ada rencana sebelumnya. Rencana usaha haruslah ada betapapun sederhananya dituliskan. Pendirian usaha atau bisnis tanpa rencana usaha merupakan suatu kegiatan yang trial dan error. Dan pada hakikatnya merencanakan suatu kegagalan. Jika kita tidak merencanakan suatu usaha sebelumnya, maka kita akan mendapatkan yaitu yang namanya kegagalan. Dalam berbisnis, rencana usaha sangatlah penting untuk di-planning sebelum melakukan rencana usaha. Masuk yang kedua yaitu 5 alasan kenapa harus ada rencana usaha. Yang pertama, rencana usaha merupakan blueprint yang akan diikuti dalam operasional usaha. Hal ini menolong entrepreneur untuk tetap kreatif dan konsentrasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu rencana usaha merupakan alat untuk mencari dana atau modal usaha sehingga berhasil dalam menjalankan usaha. Yang ketiga, rencana usaha merupakan alat komunikasi untuk menarik minat dan perhatian orang lain, pemasok konsumen, penyandang dana. Melalui rencana usaha, pihak lain mengerti dan mengetahui tujuan dan operasional usaha yang akan dijalankan. Yang keempat, rencana usaha membuat entrepreneur dapat mengetahui langkah-langkah praktis menghadapi persaingan, promosi hingga lebih efektif. Yang kelima, rencana usaha membuat pengawasan lebih mudah dalam operasionalnya, apakah mengikuti atau sesuai dengan rencana atau tidak. Yang B-nya yaitu tujuan dan manfaat rencana usaha. Tujuan dan manfaat rencana usaha ini yang pertama yaitu menyatakan bahwa Anda sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha baru. Yang kedua, mengatur dan membentuk kerjasama dengan pihak-pihak lain atau badan usaha lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Misalnya, dari produsen yang dapat diharapkan memosok barang buat usaha ataupun perusahaan-perusahaan yang lebih besar memberikan pekerjaan atau kontrak yang dapat dikerjakan perusahaan Anda. Yang ketiga yaitu rencana usaha juga dapat mengundang orang-orang tertentu yang potensi atau mempunyai keahlian untuk bergabung bekerja sama. Yang keempat, rencana usaha juga berguna untuk melakukan merger dan akuisisi misalnya. Jika Anda menjual usaha Anda kepada pihak lain, maka pihak lain tersebut akan membaca rencana usaha Anda atau mungkin juga Anda ingin membeli usaha lain. Maka rencana usaha yang Anda susun dapat memberi keyakinan kepada pihak yang usahanya mau diakuisisi. Yang kelima yaitu rencana usaha bertujuan untuk menjamin adanya fokus tujuan dari berbagai personil yang ada dalam perusahaan. Sebab perusahaan akan tumbuh makin lama, makin kompleks sehingga rencana usaha menjadi kompeten yang sangat penting bagi setiap perusahaan yang berkepentingan untuk tetap berpijak pada arah yang benar. Yang C yaitu tahapan penyusunan rencana usaha. Yang pertama, analisis lingkungan. Yang kedua, formulasi strategi. Yang ketiga, implementasi strategi. Yang keempat, pengendalian dan evaluasi. Yang D-nya yaitu outline rencana usaha. Sesungguhnya tidak ada aturan baku berkaitan dengan outline rencana usaha ini. Hal ini tergantung kepada usaha yang akan didirikan, apakah usaha dalam skala kecil, menengah, atau skala besar. Jika mendirikan usaha dalam skala menengah atau besar,
maka outline rencana usaha yang dibuat tentunya lebih komprehensif dan kompleks jika dibandingkan dengan mendirikan usaha yang skala kecil atau usaha yang bersifat home industry. Selanjutnya, konsep-konsep yang bertuang di dalam outline rencana usaha. Yang pertama, hindarkan optimisme berlebihan. Yang kedua, jangan mengabaikan strategi-strategi yang akan dilakukan dalam menjalankan usaha. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sederhana dalam menjelaskan isu-isu berkaitan dengan rencana usaha. Buat rencana usaha tersebut mudah untuk dibaca dan dipahami. Yang keempat, jangan terlalu menggantungkan rencana usaha terhadap keunikan atau bahkan hak paten produk. Keberhasilan rencana usaha datang dari orang yang menjalani usaha dengan potensi ekonomis yang tinggi dan bukan semata-mata dari penemuan. Menurut Alma, sebuah outline rencana usaha memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, halaman depan. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, rangkuman eksekutif. Yang keempat, penjelasan tentang perusahaan. Yang kelima, pemasaran. Yang keenam, barang dan jasa yang dihasilkan. Yang ketujuh, usaha meningkatkan penjualan. Yang kedelapan, pemodalan. Yang kesembilan, appendix. Yang E yaitu kesalahan rencana usaha. Yang pertama, tujuan yang tidak realistis. Yang kedua, kegagalan mengantisipasi jalan buntu. Yang ketiga, tidak ada komitmen dan dedikasi. Yang keempat, kekurangan pengalaman bisnis dan teknis. Yang kelima, tidak terdapat segmen pasar. Yang F yaitu contoh rencana usaha. Yang pertama, dasar pemilihan usaha. Yang kedua, nama usaha. Dalam rencana usaha, kita harus menentukan sebelum kita membuat usaha itu, usaha apa yang akan kita bikin, apa nama usaha tersebut, maka kita harus menentukannya terlebih dahulu. Yang ketiga, lokasi usaha. Lokasi usaha ini harus kita tentukan sebelum kita membuat usaha. Karena dalam membuat usaha itu perlu yang namanya itu lokasi. Sebelumnya kita harus menentukan nama usahanya dan tempat lokasi kita akan membuat tempat usahanya gitu. Yang keempat yaitu tujuan produksi dari usaha tersebut. Yang kelima, daftar usaha yang akan kita produksi. Yang keenam, kekuatan dan kelemahan usaha kita apa saja. Yang ketujuh, analisis persaingannya itu apa saja nanti ke depannya. Kita harus bisa untuk mengatasi yang namanya persaingan. Kita harus bersaing secara sehat apalagi di dalam suatu usaha. Yang kedelapan yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini seperti kita akan menggunakan media apa saja dalam pemasaran usaha kita. Contohnya seperti sekarang ini banyak yang menggunakan media sosial seperti TikTok Shop, ada juga Shopee, Lazada, dan ada juga yang berjualan di via WA dan juga Instagram. Selanjutnya aspek manajemen dan juga aspek keuangan. Aspek keuangan ini kita harus mengatur keuangan. Contohnya itu kita harus mengatur pemodalan awal, untungnya, dan juga kalau ada kerugiannya mungkin ada kemungkinan besar sih dalam usaha itu ada yang namanya kerugian. Karena tidak mungkin dalam berusaha itu kita akan menguntungkan terus. Jadi kita harus siap-siap dengan menghadapi yang namanya kerugian. Jadi kita harus pintar-pintar dalam keuangan ini. Dan juga di keuangan ini juga bisa terdapat contohnya kalau kita ada karyawan, kita juga harus mengeluarkan uang kan untuk si karyawan. Jadi kita harus mengatur gitu strategi-strategi keuangannya seperti apa agar tidak terjadi yang namanya kekacauan dalam mengatur keuangan. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu aspek hukum dan perpajakan. Dalam usaha ini kita harus membayar pajak. Ya tentu dong, karena kita kan contohnya kita tuh bikin usaha. Jadi usaha kita itu harus ada yang namanya
membayar pajak. Karena kalau kita tidak membayar pajak itu sama saja kita dengan berdagangnya tuh berdagang yang ilegal gitu. Jadi kita harus membayar yang namanya pajak. Mungkin demikian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.